Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali. Dalam pertemuan kali ini, Pak Eko ingin melanjutkan pembelajaran tema 3 anak. Sebelumnya 1, 2 sudah, sekarang kita ke tema 3. Nah, mari persiapkan buku LKS Cerdas Kamu dan buka halaman 131. 131. Nah, sebelum mulai kita berdoa bersama-sama ya, supaya kita diberi kelancaran dalam belajar hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari buka buku LKS-mu. Ya, kamu buka halaman 131. Ini dari 131. Lalu kita langsung saja ke pembelajaran 1, yaitu halaman 132. Nah, ini tentang membuat daftar pertanyaan. Nah, membuat daftar pertanyaan itu biasanya kita pakai untuk saat kita melakukan wawancara. Nah, kelas 3 dulu kita sudah pernah membahas tentang wawancara. Yang mewawancarai yaitu namanya adalah pewawancara, yang ditanyai yaitu namanya adalah narasumber. Nah, sebelum kita membuat itu kan kita disuruh membuat daftar pertanyaan dulu supaya saat kita melakukan wawancara kita tidak bingung apa yang ditanyakan karena sudah punya daftar pertanyaannya. Nah, terus apa saja kata-kata tanya itu? Nah, kata tanya ada kata apa, siapa, di mana, mengapa, berapa, kapan, bagaimana. Nah, setiap kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini pengertiannya, fungsinya apa? Untuk menanyakan benda. Misalkan, apa nama benda itu, Pak? Apa nama alat ini? Terus siapa itu menanyakan orang. Siapa yang bekerja sebagai, misalkan dulu kan kelas 3 hutan bakau itu anak-anak ya. Siapa yang bertugas sebagai penjaga hutan bakau, Pak? Nah, kalau bertanya juga harus dengan kata-kata yang sopan. Fokus atau tepat sasaran, tata bahasa yang benar, antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi membuat daftar pertanyaan ada ini 1 sesuai topik, 2 jawabannya bukan ya atau tidak, terus diawali dengan kata tanya. Nah, dan ini lalu selanjutnya kegiatan 2, gambar apakah itu? Jika ingin mengetahui lebih jauh tentang gambar di samping, maka kamu tentu akan mendatangi petani jagung dan menanyakan beberapa hal. Nah, coba kamu membayangkan kamu sedang mewawancarai seorang petani jagung. Nah, membuat daftar pertanyaan. Misalkan saja kita bertanya tentang jagungnya. Berapa bulan jagung ini biasanya dipanen, Pak? Nah, kita menggunakan kata tanya berapa. Terus kita tanya tentang pupuk. Apa pupuk yang Bapak gunakan untuk memupuk tanaman jagung ini? Nah, itu kita sudah menggunakan kata apa. Terus ada lagi mengapa, coba kita menggunakan mengapa ke petani jagung. Mengapa jagung harus diberi pupuk yang rutin, Pak? Nah, itu adalah salah satu cara membuat daftar pertanyaan. Lalu selanjutnya, upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, ini pelajaran IPA, halaman 133. Tahukah kamu apa yang dimaksud lingkungan hidup? Nah, lingkungan hidup digarisbawahi ya anak-anak ini. Lingkungan hidup adalah suatu tempat di mana kita sebagai manusia berinteraksi dengan benda-benda di sekitar kita, baik benda mati, benda hidup yang berupa hewan dan tumbuhan. Ini dibaca sendiri. Terus ini dipelajari. Terus karakteristik bentang alam
di Indonesia. Apa toh itu bentang alam? Bentang alam itu adalah daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dataran tinggi itu yang bagaimana, dataran rendah itu yang bagaimana. Nah, semua ada di sini. Coba ini dataran tinggi digarisbawahi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya pada ketinggian lebih dari 700 meter. Nah, DPL itu di atas permukaan laut. Nah, singkatan DPL itu di atas permukaan laut. Jadi datarannya itu letaknya pada daerah ketinggian. Ciri-cirinya daerah ketinggian itu biasanya suhunya dingin, biasanya berkabut. Nah, kayak neng di Tulungagung dataran tinggi itu mungkin sekitar Sendang, terus Pagerwojo termasuk dataran tinggi. Terus kalau ini di sini ada Dieng, terus Gayo. Nah, ini dibaca sendiri. Ada lagi dataran rendah, baliknya. Dataran rendah adalah tanah yang keadaan relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kita di Tulungagung, kita semua, Tulungagung pada umumnya adalah kita itu berada di dataran rendah. Dataran rendah itu dataran yang ketinggiannya sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kita itu datarannya rendah di sini itu. Terus ciri-cirinya ini tanahnya subur, penduduk padat jika dibandingkan dengan dataran daerah pegunungan. Terus ini dibaca, dikerjakan latihannya di buku LKS. Lanjut ke pembelajaran 2. Hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap lingkungan. Ini dibaca, dipelajari. Nah, tugasmu untuk pembelajaran 2 yaitu membuat kolase. Ini kolase. Kolase adalah karya seni yang dihasilkan dengan cara menempelkan dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, biji-bijian, dan lain-lainnya. Kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan, misalkan kertas, bungkus kue, dan biji-bijian. Bahannya ini lem, kertas bungkus kue, kacang hijau atau kacang merah, gunting, spidol, kertas gambar. Buatlah, jadi gambar dhisik, menggambar pola dhisik. Setelah menggambar pola, misalkan kita menggambar bunga begini anak-anak. Nah, setelah menggambar lalu gunting kertas bungkus kue. Jadi kertas itu dipotongi cilik-cilik, misalkan bentuknya segitiga-segitiga dipotongi kecil-kecil. Oleskan lem pada pola, terus pola ini diweki lem. Lalu terus ditempelkan kertas-kertas yang sudah kita potong-potong kecil tadi, ditempelkan. Nah, itu namanya kolase. Terus dikerjakan latihannya ini halaman 138. Terus lanjut ke pembelajaran 3. Hubungan antara bentuk fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini ada pohon apa namanya ini? Cabai ini ya. Ini ada bunga, ada buahnya, ada bijinya. Di dalam buah pasti ada biji. Ini daunnya, ini batangnya, ini akarnya. Jadi bagian-bagian tanaman itu ada daun, bunga, buah, batang, akar. Fungsi-fungsinya ada di sini atau jenis-jenisnya ada di sini. Rambut, akar dibagi lagi. Ada akar rambut atau rambut akar atau bulu akar. Terus tudung akar, ini fungsinya ini dipelajari. Terus macam-macam akar, ada akar serabut. Nah, bentuknya seperti serabut. Ini digarisbawahi semua, ini penting-penting semua. Contohnya ini padi, tebu, jagung. Terus akar tunggang. Nah, ini contoh-contohnya. Terus beberapa tumbuhan mempunyai akar-akar khusus, antara lain
akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, akar nafas. Ini bedanya. Akar tunggang ini biasanya ini biji apa itu? Pohon mangga, pohon jambu, pohon-pohon yang berbiji. Ini kalau akar serabut gitu. Terus fungsi akar ini juga di garis bawahi, penting semua. Menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan. Nah, kalau akar kuat, tumbuhannya juga akan kuat, tidak gampang roboh. Terus batang. Di dalam batang terdapat dua macam pembuluh, yaitu pembuluh silem atau pembuluh kayu, pembuluh phloem atau pembuluh tapis. Pengertiannya dipelajari sendiri. Terus batang tumbuhan ada 3 jenis, batang basah, batang berkayu, batang rumput. Ini pengertiannya dibaca. Fungsi batang, penopang agar tumbuhan tetap tegak. Jadi tidak melur ya, tetap tegak, kokoh. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Menyimpan cadangan makanan misalnya pada tebu, sagu, kentang. Pengangkut hasil fotosintesis. Terus daun. Nah, ini tadi ada batang, sekarang bagian tumbuhan ada daun. Pada daun ada klorofil, stomata, hidatoda. Nah, terus bentuk-bentuk daun itu masih dibedakan lagi. Itu ada yang menyirip, menjari, melengkung, sejajar. Gambarnya ada di sini. Ini yang menyirip, kalau menjari bentuknya seperti jari, mekar. Terus daun melengkung, terus sejajar. Sejajar itu maksudnya daunnya sejajar begini. Nah, seperti rumput, seperti padi. Nah, ini termasuk daun sejajar. Ada lagi daun tunggal. Nah, daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun setiap tangkainya. Terus daun majemuk. Terus tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Ini fungsi daunnya, fungsi daun. Tempat membuat makanan, alat pernafasan. Sebagai tempat pengeluaran air melalui 2 proses. Ini transpirasi. Nah, gutasi. Lalu bunga. Bunga juga dibedakan lagi, macam-macam seperti ini anak-anak. Biasanya kalau mudah diamati adalah bunga sepatu. Ini mahkota bunga, jadi yang pinggir kayak mahkota bunga. Ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai, biji. Kamu pelajari sendiri. Terus fungsi bunga itu ini fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, jadi sebelum pohon, misalkan ada kamu mempunyai mangga. Nah, mangga itu kan tidak bisa langsung berbuah mangga. Sebelum buah, yaitu bunga, itu padanya berkembang biak anak-anak, atau memperbanyak diri. Bakalnya nanti dari bunga, buah. Lah, dari buah itu kan kalau kamu punya mangga, akan ada bijinya atau peloknya itu, peloke. Lah, pelok itu kan untuk kalau kita tanam bisa menjadi pohon mangga baru. Jadi perkembangbiakannya seperti itu kalau tumbuhan. Nah, ini jadi prosesnya ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Lalu terus buah dan biji. Ada dibedakan lagi, ada daging buah, tangkai buah, terus biji, kulit kayu, kulit buah. Terus kamu kerjakan. Nih, latihannya halaman 142. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.